Oke, balik lagi di channel Bang Gendut. Kali ini mau ngebahas HyperOS ini yang version kedua yang terbaru ya. Karena kemarin tuh ada V2 yang rilis sekitar bulan Mei apa April gitu. Habis itu ternyata ada update lagi yang V2, tapi ini dengan banyak penambahan dan fix juga mungkin ya. Dan kernelnya pun juga sudah diganti kernel yang support KSU. Jadi ini mantap. Dan yang lebih mantap lagi, ini ada Leica kamera juga ya di sini. Nanti bakalan kita cek ya guys. Pokoknya fiturnya ini ada penambahan dan notisnya kamu harus ini flash extended kernel ya yang V88 ya kalau mau pakai Magis. Jadi ntar buat user Magis ganti aja kernelnya guys. Dan ini non repartisi build. Kalau kita lihat di sini ya, HyperOS 1.0.2 Android 13 untuk spek detailnya. Nah ini dia pakai kernel apa ini, 07 apa O7 XT. Ini yang support KSU ya, kernel defaultnya. Nanti kalau kalian termasuk user Magis ganti aja kernelnya pakai extended yang V88 tadi guys. Di video kemarin aku sudah spill soal kameranya ya, cuma dikit aja, ntar kita bahas lagi kameranya. Ternyata ada beberapa fitur lagi yang keren guys di kamera itu guys. Tapi sebelum ke sono kita cek dulu ya di menu setting kayak gini. Ada wired customisasinya juga, walaupun nggak signifikan tapi ini cukup guys ya, cukup untuk meniru ya, dikit-dikit niru iOS kayaknya. Ini ada maksimal FPS in all apps, jadi kalian bisa aktifin bisa enggak terserah kalian ya. Terus ada fitur-fitur yang lain kayak gini. Kemudian ini ada iOS like dynamic island, sudah aku aktifin. Jadi kalau misalnya ada notifikasi gitu kayak ada dynamic islandnya gitu notifikasinya guys. Walaupun ya nggak mirip banget tapi cukup menghibur lah ya. Terus kemudian di bawahnya ada menu-menu seperti kayak gini. Kalau untuk yang lain-lain kayak mobile network, di sini aku pakai Telkomsel. Terus untuk preferred network tipenya ini sayang banget ya, cuman ada 3 pilihan doang. Di bawahnya ada lock screen. Untuk lock screen ini menunya normal semua ya. Untuk tap to wake-nya aman. Terus kemudian ada notifikasi dan status bar. Kalian bisa munculin connection speednya ya di atas ini ya. Dan ini jamnya bisa kita ganti juga. Untuk yang lain-lain ntar kalian bisa pilih-pilih aja ya untuk style-style jamnya ini. Kalau untuk yang ini kayaknya kemarin aku cari-cari nggak ada settingannya. Ini yang bisa disetting tuh yang jamnya ini modelnya kayak gimana. Aku pilih yang kayak gini, menurutku ini cukup keren sih. Kalau untuk menu yang lain bawahnya kayak gini masih standar-standar aja, nggak ada yang aneh-aneh banget. Kemudian ada home screen. Di menu home screennya ada lumayan beda ya, tuh kayak gini. Untuk apa namanya, app drawernya ada muncul kayak gini tuh. Terus kemudian di bawahnya lagi ada kayak gini ya, ada Gemini icon. Ini ada ikonnya Gemini, use Gemini icon instead of Google Mic. Aku nggak paham ini yang mana, tapi kemarin sampai hari ini aku masih belum nemu itu yang mana ya. Terus kemudian di bawahnya ada menu-menu lain yang kayak gini, rounded super icon juga ada, bisa kalian aktifin di sini untuk rounded super iconnya gitu. Rounded super icon aku nggak terlalu mudeng sih ini untuk apa ya. Rounded widget itu yang di home screen ya guys. Terus untuk sistem navigasinya aku pilih yang tombol. Kemudian animasi space-nya aku pilih yang fast. Kemudian untuk yang lain-lain kalian bisa atur sendiri ya. Ini app open animasi speednya kalian bisa kencengin gini atau bisa ikut defaultnya 6 ya. Terus di bawahnya ada display brightness. Di bagian ini pun juga nggak terlalu ada yang unik, tapi ada yang beda guys. Nih di bagian AI image engine ya, di sini kalau kita klik dia muncul kayak gini, tapi kemarin aku klik itu nggak bisa ya, aku aktifin dia nggak bisa. Nggak tahu ini aktifnya gimana ya, cara aktifnya aku juga males nyari, jadi ntar kalian cari sendiri. Yang jelas ini menurutku sejauh ini ya, ini adalah HyperOS yang terbaik ya untuk saat ini ya. Soalnya untuk fitur-fiturnya juga keren, ada yang baru gitu, dipakai pun juga masih lumayan useful lah pokoknya. Tapi sayangnya untuk sound dan vibration ini nggak ada yang terlalu istimewa ya guys. Kalau untuk ringtone-ringtone itu memang ada yang baru yang aku jarang denger. Tapi untuk di bagian yang lain ya, terutama di additional setting, ini cuma ada kayak gini guys, cuma ada kayak gini dan nggak ada Mi Sound Enhancer-nya ya. Kalau untuk wallpaper dan tema ini bisa kalian adjust, bisa kalian pilih-pilih, bisa kalian download juga di bagian ini. Untuk temanya pun juga sama, jadi untuk di bagian ini rasanya nggak perlu aku jelasin lagi ya guys ya, ntar kalian bisa search sendiri lah. Kalau untuk fingerprint ini masih terbilang lengkap, ada apa namanya pakai pin, terus kemudian fingerprint juga ada, face unlock juga ada, tapi aku nggak pakai ya.
Terus di bawahnya ada menu baterai. Untuk penggunaan baterainya menurutku ini masih terbilang wajar, standar aja, dan apa namanya, fiturnya itu masih sama kayak yang HyperOS yang sebelum-sebelumnya guys, masih sama persis menunya kayak gini ya. Untuk penggunaannya kayak gini. Tuh aku pakai buat harian aja ya, nggak aku pakai buat main game. Terus di bawahnya lagi ada additional setting. Di bagian ini untuk region bisa kita ganti ya. Kemarin defaultnya itu kalau nggak salah Amerika apa mana, kita apa Cina gitu ya untuk defaultnya. Terus untuk yang lain ada screen recorder, kemudian ada memory extension di bagian ini. Nah untuk memory extensionnya itu defaultnya dia pakai yang 1 GB ya. Kalau kalian pengen pakai yang lain juga boleh. Atau mau di off kan aja. Kalau aku biasanya aku off kan sih, tapi ini aku ngikut defaultnya aja guys. Oke, di bagian yang lain kayaknya nggak ada yang terlalu penting ya. Terus yang mau aku tunjukin lagi itu di bagian ini, tap to webnya aman ya, tap to webnya tuh aman. Terus kita bisa klik tahan di bagian ini. Nah kalau udah kayak gini kita tinggal masukin sidik jari, lalu kita bisa beralih ke mode ini guys, clock yang magazine ya. Yang magazine ini bisa kalian pilih-pilih seperti yang di video sebelumnya soal HyperOS, itu juga ada kayak gini tapi nggak berfungsi. Dan ini pun begitu aku ganti backgroundnya pun juga sama, dia nggak berfungsi guys, sayang banget ya. Nah di sini aku pakai gambar yang sama ya guys, dan ini di bagian depthnya dia nggak bisa kita pilih dan muncul kayak gini. Kalau fiturnya masih tetap keren ya guys, contohnya di menu galeri ini bisa kita cupit kecilin kayak gini, bisa kita gedein lagi ya. Terus untuk fiturnya pun juga masih keren, bisa kita pakai buat copy teks ya, yang dari foto gini. Nah ini bisa kita pilih, bisa kita copy, lalu bisa kita paste ke tempat lain ya. Terus sayangnya untuk apa, hapus background di foto gitu itu nggak ada guys. Dan ini untuk hasil apa kameranya ya, ada watermarknya juga, dan kameranya keren ini guys untuk fitur-fiturnya. Oke kita langsung ke kamera aja ya. Untuk kameranya dia pakai kamera Leica, dan apa namanya, menunya kayak gini ya, kalian bisa pilih sendiri ntar. Yang jelas di sini yang belum aku tes tuh yang assist cam, karena aku nggak ngerti ini buat apa. Sama kalau voice shooter itu ternyata kita nanti waktu nge-shoot pakai voice ya, cheese gitu, ntar dia bakalan nge-shoot. Kalau ini dia pakai apa namanya, dada-dada gitu, pakai 5 jari gitu, ntar dia bakalan nge-shoot guys. Itu kalau di menu foto. Kalau di menu video ini pun juga ada fitur lain. Untuk steady videonya ini berfungsi. Kemarin yang nggak berfungsi itu track moving object ya, ini kalau kita aktifin dia bakalan nge-crash gitu guys. Kalau untuk teleprompter kemarin sudah aku spill dikit, dan ini keren banget, mantap. Terus untuk resolusinya kalian bisa pilih yang mentok di 1080p aja ya. Kalau untuk fps nya di bagian sini cuma mentok di 60 aja ya, cocok sama wired ya, karena wired kan cuma mentok di 60 juga. Terus untuk PIV atau play integrity-nya gimana? Oke langsung aja kita cek. Kita ceknya langsung lewat Play Store aja ya guys, biar lebih akurat ya, karena Play Store kan langsung dari Google ya. Kita langsung menuju ke setting. Untuk sertifikasinya sudah tersertifikasi ya. Terus kemudian untuk lihatnya kalian bisa tap-tap di bagian Play Store versinya, lalu ke atas kalian pilih general atau umum, kemudian pilih developer option, lalu cek integrity, lalu tunggu proses loadingnya. Kita dapatnya itu mid basic integrity ya, ini mantap. Jadi nggak usah mikirin soal play integrity-nya. Kalau untuk di aplikasi Yasnak itu safety netnya pun juga sudah tercentang dua-duanya itu guys, mantap lah. Terus di AIDA 64 kita cek juga kayak gini ya. Nah ini dia di AIDA 64 guys, kayak gini. Ini CPU nya, ini untuk Adreno 509 kayak gini ya. Ini 415 ya versi GPU nya. Kalau kemarin tuh yang aku lihat beda, yang nggak pakai 415 itu yang di Lineage OS yang kemarin aku bilang mantap itu loh guys. Itu keren banget ya, itu cepat banget, satset dipakai. Oke kita tes untuk CPDT nya ya. Di bagian ini CPDT itu panjangannya apa ya, aku lupa, ntar aku tulis di sini aja guys. Oke langsung aja kita tes, lalu kita tunggu sebentar. Dia dapatnya berapa ini, 120. oke lah kalau 120. 110 ternyata. Terus kemudian di bagian ini agak delay ya untuk bacanya. Kalau dapat 250-an sih oke. Oh oke nih guys. Terus kemudian random rate nya berapa ya kira-kira, belasan ini biasanya. Oh ya bener. Terus kemudian random rate nya ini pun juga sama, kisaran belasan.
Oke, mirip ya. Terus yang ini 3,5. Oke, dapatnya kira-kira kayak gitu guys ya. Terus kemudian untuk CPU throttling-nya aku belum tes, jadi aku tes dulu ya. Ini aku hapus semua. Oke, jadi setelah aku tes selama 15 menit dapatnya kayak gini. 92% dari maksimal performa, dan ini masih belum overclock ya. Masih 1,8. Mantap ini. Kayak gitu, tapi nambahin lagi soal kamera ya. Di kamera tadi itu ada yang ketinggalan. Nah, menunya cuma nggak sampai di sini doang ya guys. Kalian bisa tekan di menu settingnya ini. Dan untuk fitur-fitur yang lainnya ada di bagian ini ya. Kalian bisa pilih-pilih, ada Xiaomi Pro Cut, terus ada video encoder, ada image stabilisasi juga. Tapi pakai image stabilisasi ini aku nggak begitu ngerasain perbedaannya ya guys. Masih getar juga, tapi nggak parah sih untuk getarnya, cukup mengurangi lah. Kalau untuk menu yang lain kayak gini kira-kira guys. Dan ada juga ini yang apa namanya, huruf apa Mandarin gitu. Terus untuk yang lain-lain juga ada kayak gini guys. Aku nggak mudeng ini apa maksudnya. Kemarin aku aktifin aja semua guys, karena biar nggak ribet. Oke, gitu aja dulu untuk video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang Dul pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.